Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prananda Dika Santosa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server. Untuk dosen pengajarnya Pak Ambros Magnus Rudolf Mengking. Di sini untuk soalnya sendiri yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang nomor 5-nya untuk mempresentasikan jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, di sini saya juga sudah membuat file jawabannya. Buka dulu. Dan saya juga sudah membuat PPT-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 1 sampai dengan jawaban nomor 4 secara eh, singkat dan jelas pada file PPT. Baik. Yang pertama, terkait dengan pengertian FTP atau File Transfer Protocol, yaitu protokol standar untuk mentransfer file dari klien ke server dan sebaliknya, yaitu menggunakan protokol TCP/IP, umumnya digunakan dalam hosting manajemen file jarak jauh. Tujuan FTP atau File Transfer Protocol yaitu mengunggah atau mengunduh file, menyediakan autentifikasi username dan password, mendukung transfer file dalam jaringan lokal maupun internet. Proses kerja FTP atau File Transfer Protocol yaitu komponen FTP, Control Data Connection, port 21 untuk komunikasi perintah, Data Connection, port 20 atau acak untuk mentransfer data aktual. Jadi ada dua mode operasi. Mode yang pertama adalah mode aktif, server menginisiasi koneksi ke klien. Mode pasif, klien menginisiasi koneksi ke server. Langkah umum ada beberapa, yaitu yang pertama klien terhubung ke server, login menggunakan kredensial, kirim perintah upload atau download, koneksi data dibuka untuk transfer, transfer selesai kontrol koneksi tetap terbuka. Nah, untuk jawaban soal ini terkait dengan gambar apa namanya file transfer protokol sendiri ini, yaitu eh, proses kerja yang ada dalam gambar, yaitu ada dua koneksi. Yang pertama control connection, yaitu fungsinya mengelola komunikasi antara klien dan server, seperti perintah login, list directory, perintah upload atau download. Port yang digunakan, seperti tadi saya jelaskan, ada TCP port 21. Karakteristiknya tetap terbuka selama sesi FTP berlangsung. Kemudian ada data connection. Data connection ini fungsi menangani transfer data aktual file isi directory. Port yang digunakan itu ada dua, yang tadi saya jelaskan, ada mode aktif dan mode pasif. Nah, untuk mode aktif sendiri, klien membuka port acak dan memberitahu server untuk menghubungi kembali ke port itu. Server memulai koneksi ke klien, port 20 dari server ke port acak di klien. Mode pasif adalah lebih momen dan banyak digunakan. Itu klien meminta server untuk membuka port acak data klien, port acak data. Klien kemudian membuka koneksi ke port tersebut. Lebih cocok untuk koneksi dari belakang firewall. Langkah-langkah umum dalam proses FTP atau file transfer protocol ini, klien menghubungi server FTP melalui control connection. Kemudian klien mengirim kredensial username dan password untuk autentifikasi. Setelah login berhasil, klien mengirimkan perintah seperti list, RETR, STOR. Saat transport data diminta dibuka data connection baik mode aktif maupun pasif. Setelah transfer selesai, data connection ditutup, tetapi control connection tetap aktif hingga user logout. Untuk soal nomor 2, penjelasan perbedaan antara web server dan web server Apache. Yang pertama, definisinya untuk web server adalah perangkat lunak penyedia layanan HTTP atau HTTPS. Apache Web Server salah satu jenis web server. Fungsinya yang web server adalah menyediakan konten web untuk klien. Fungsi untuk Apache Web Server adalah dapat dikustomisasi dengan modul. Contoh untuk web server yaitu ada ini Nginx atau IS, Apache, kemudian ada yang Apache Web Server, ada Apache HTTP Server. Kemudian ada platformnya yang untuk web server berjalan di Windows, Linux, macOS. Kalau Apache Web Server open source seperti Linux.
Kemudian untuk arsitekturnya, untuk web server bervariasi, Apache Web Server modular. Untuk soal nomor tiga terkait dengan pengertian dan penjelasan, yang pertama adalah terkait dengan shell, pengertiannya antarmuka antara pengguna dengan sistem operasi digunakan untuk menjalankan perintah. Jenisnya ada dua, CLI dan GUI, Command Line Interface atau Graphical User Interface. Fungsinya menjalankan perintah dan skrip, mengelola file dan proses sistem. Kemudian kedua, file system. Ini pengertiannya adalah struktur logis untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses data pada perangkat penyimpanan. Fungsinya mengelola struktur direktori dan file. Ada menyimpan metadata, izin waktu modifikasi, mengatur hak akses pengguna. Contoh file system NTFS ada ext4, APFS. Untuk yang ke selanjutnya ada DACX atau Disability Action Committee for X. Itu pengertiannya komite pengembangan aksesibilitas dalam X Windows System. Latar belakangnya didukung oleh Trust Center dan perusahaan besar seperti IBM, MIT, SUN. Dibentuk tahun 1992 di konferensi Closing the Gap. Tujuannya mempermudah akses komputer bagi penyandang disabilitas. Kemudian ada pun fokus utama DACX yaitu tiga fokus subkomite. Yang pertama hook untuk screen reader agar aplikasi X-Client ini bisa dibaca screen reader. Kemudian screen magnifier implementation itu fitur pembesar layar pengguna dengan gangguan penglihatan. Yang ketiga built-in access feature. Di sini akses keyboard dan mouse untuk pengguna disabilitas motorik. Adapun tiga jurnal yang terkait, yang pertama ada Jurnal Wali Songo Journal of IT, yaitu topik server Ubuntu untuk keamanan lokal. Eh, yang kedua, jurnal yang kedua adalah Elsevier Information and Software Technology. Ini berisi tentang topik algoritma evolusi untuk otomatisasi konfigurasi parameter jaringan OS. Yang ketiga ada jurnal ICIT, Jurnal Raharja. Nah, ini topiknya simulasi instalasi multiserver dalam suatu perangkat PC untuk pembelajaran. Masalah yang diangkat untuk jurnal pertama yaitu tidak ada sistem keamanan yang terstruktur di jaringan lokal. Untuk jurnal yang kedua, manual tuning parameter jaringan menimbulkan inefisiensi. Yang ketiga, jurnal yang ketiga, keterbatasan perangkat fisik untuk praktik mahasiswa. Inovasi yang dihasilkan untuk jurnal yang pertama yaitu pemanfaatan Ubuntu Server berbasis open source. Untuk jurnal kedua, otomatisasi konfigurasi dengan algoritma genetika. Jurnal yang ketiga ini inovasi yang dihasilkan yaitu simulasi virtual multiserver dalam satu komputer. Adapun hasil dan manfaat dari masing-masing jurnal, ya, yang jurnal yang pertama yaitu kontrol akses data meningkat, sistem lebih aman. Jurnal yang kedua, efisiensi jaringan meningkat 65% dibanding default manual. Jurnal yang ketiga, yaitu mahasiswa bisa latihan server tanpa perangkat tambahan. Adapun kesimpulannya untuk soal nomor satu sampai dengan nomor 4 yaitu adalah FTP adalah sistem penting untuk penukaran file di jaringan. Apache adalah contoh konkret dari implementasi web server. Shell dan file system adalah inti dari pengoperasian sistem jaringan. DACX menunjukkan pentingnya inklusi aksesibilitas di dunia teknologi. Ketiga jurnal menunjukkan praktik nyata solusi efisien dan inovatif dalam sistem operasi jaringan dan konfigurasi server. Sekian untuk presentasi jawaban dari ujian akhir semester saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.